Tapi gimana Pak Bu di Tangsel itu COVID-19-nya kasusnya apa sudah nambah kah atau seperti Jakarta yang makin stabil? Kalau dilihat sekilas, mau nambah sih tetap nambah. Tiap hari juga ada penambahan. Cuman Tangsel bagaimana kayaknya sebagai pemerintahan, baik Pemkotnya ataupun para instansi yang lain dan juga masyarakatnya sudah cuek. Ya, kalau saya boleh ngomong di forum ini, kalau kemarin kan sempat ngobrol juga, rasanya pilihannya kan sama. Kita stop seperti di China, kita lockdown total, tapi ekonomi juga mati bareng-bareng, atau dibuka dengan kewaspadaan tinggi, cuman ekonomi bergulir lagi. Mungkin kejar karena dipikir menganut herd immunity segala macam, nah itulah. Cuman kalau kita bandingkan dengan contoh flu yang dulu, kemudian cacar, kemudian DBD, apa bedanya? COVID-19 ini tidak akan lenyap dari hidup kita selama-lamanya. Dia akan terus mengevolusi. Tinggal kita sendiri bagaimana. Sekarang orang dengan istilahnya new normal, segala macam. Ya begitulah. Tapi masih PSBB nggak sih? Kayak PSBB transisi? Teori masih PSBB sampai dengan akhir bulan. Teori. Coba yang tinggal di Tangsel paham lah. Ya. Berarti ikut Jakarta juga berarti ya? Tanggal apa periode PSBB-nya? Enggak lah, lebih dulu Jakarta kan. Yang Tangsel kan lebih terlambat. Jadi kita panjangnya lebih nanti berakhirnya lebih terlambat juga. Kalau tadi Bro Aji bilang berevolusi, ya semoga evolusinya jadi sahabat manusia ya, mudah-mudahan ya. Iya, kita bersahabat dengan COVID. Jadi lebih bersih, lebih hati-hati makan, jaga stamina gitu kan. Betul, iya. Lebih baik untuk tubuh kita sendiri juga. Ya. Tapi sudah ada ini belum sih pembukaan usaha gitu kan? Pasti usaha kan apalagi UMKM mati ya. Kalau untuk usaha sih belum ya karena masih PSBB. Tapi rencana setelah ini kemarin sih dari Bapenda itu rencana restoran sudah mulai buka dengan protokol yang diatur cukup ketat juga. Cuman realisasinya kapan belum tahu kepastian. Oh iya, berarti nunggu sampai tanggal berapa Bu kira-kira PSBB-nya? Kalau nggak salah 28 ya. 28. Perkiraan ini didasarkan pada dampak. Asmi 28 ya kira-kira ya. 28 betul. Ya, 28. Tapi nanti saya boleh nambahi kalau dibilang usaha udah buka atau belum. Rasanya pada waktu PSBB apapun sekarang juga sudah banyak yang buka. Tempat makan juga ada banyak yang buka. Kemarin ada acara di Rawabutu, gedung-gedungnya juga ramainya minta ampun. Ya, bukan acara kita sih, acara dari rekan yang lain. Cuman udah banyak. Itu udah keluyuran makan makan gado-gado udah di mana-mana. Ya tentunya kita tetap perhatikan lah misalnya physical distancing. Cuman kalau ke mall saya masih ragu. Biarin aja deh. Ya, benar sih. Untuk restoran tertentu memang masih ada yang buka. Ya, tapi aku nggak tahu juga apakah itu tertib berdasarkan mengikuti peraturan atau tidak. Tapi karena aku bagian keuangan dan ekonomi di Komisi 3 berhubungan dengan Bapenda, itu kemarin sebetulnya dari Bapenda sendiri belum mendapatkan retribusi untuk pajak dari restoran karena masih tutup gitu sih. Itu aja. Tapi kalau yang buka sih ya biasanya sih nggak semuanya 100% ngikutin peraturan pemerintah gitu. Masih ada juga. Oh iya, pasti ya. Oh ya, ini langsung mulai aja ya. Semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat malam ini
kita akan mengadakan diskusi tentang membedah nih APBD Kota Tangerang Selatan. Yang pasti akan ada kedua dari narasumber, ada Pak Aji dari Banggar dan Bu Rinda juga di Komisi 3 ya Bu ya. Bu Rinda di Komisi 3 ya. Di bidang keuangan daerah ya berarti ya. Iya. Penerimaan pendapatan. Pendapatan dari keduanya, beliau ini adalah dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, ini kita akan bahas-bahas nih Pak Bu mengenai APBD di Kota Tangerang Selatan tuh kayak apa. Nah, aku mau nanya-nanya sedikit nih dari Bapak dulu atau Ibu dulu ya. Bapak dulu aja, ya, yang Banggar. Dulu ya. Dari Pak Aji dulu yang dari Banggar. Nah, Pak Aji ini kan di Banggar ya, Badan Anggaran. Nah, bagaimana sih Pak terkait APBD Kota Tangerang Selatan selama pandemi ini? Anggaran di APBD Tangerang Selatan tahun ini kira-kira kalau boleh tahu berapa ya Pak ya? APBD-nya di Kota Tangerang Selatan itu. Oke, kalau APBD awalnya 3,9 triliun. Proyeksi untuk PAD pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar kira-kira 2-2,1 triliun. 2,1 triliun. Tapi dengan adanya pandemi ini, di Bapenda dan Bapenda memproyeksikan ada 3 skenario. Strukturnya adalah skenario pesimis, skenario moderate, sama skenario optimis. Kalau pesimis, mereka bilang hanya tinggal sekitar 30%. Kalau moderate, itu tengah-tengahnya antara 40-50%. Kalau optimis, mereka memproyeksikan sekitar 65%. Oh iya ya. Tapi jadi, untuk Tapi kemudian lanjut ada pertanyaan apa? Iya. Tapi untuk penanganan COVID-19 anggarannya bagaimana tuh Pak? Maksudnya apakah diprediksi akan mengalami defisit kah? Karena kan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini kan pasti akan istilahnya berdampak terutama misalnya untuk pemotongan gaji ASN, terus juga bantuan bansos, terus juga apalagi kebutuhan untuk tempat karantina dan segala macam. Itu bagaimana Pak? Apa terkait APBD yang sekarang dipakai terus untuk penanganan COVID-19? Awalnya memang, awalnya memang dibilang defisit. Tapi kemudian ada alokasi-alokasi tertentu, contoh, ambil contoh langsung aja mengenai bansos. Bansos itu kan Pak, maaf, suaranya kurang jelas. Kenapa? Pak Aji suaranya, mohon maaf, kurang jelas suaranya. Sekarang udah jelas? Oh iya. Ya, jadi kalau di Tangerang Selatan itu diproyeksikan memang awalnya memang sulit, tapi masih bisa. Tapi untuk saya ambil contoh dari bansos. Bansos itu di Dinsos dialokasikan anggaran sebesar kurang lebih 46, sekian miliar, hampir 47 miliar untuk bansos. Tapi kan kita semua tahu bansos seluruh Indonesia itu ruwet sekali, bahkan pernah masuk ke headline berita Kompas cetak halaman pertama bahwa di seluruh Indonesia ada kesimpang siuran dan tumpang tindih antara data kependudukan. Ini ada mulai dari pusat sampai dengan daerah. Itu terjadi kesemerawutan, ada tumpang tindih data. Memang tidak bisa menyalahkan seluruhnya ke pemerintah karena ini kan namanya pandemi kan internasional. Tapi pemerintah ini tidak mengantisipasi adanya sinkronisasi data tersebut. Nah, yang terjadi simpang siur itu ada beberapa orang yang bilang di rumah mewah bisa dapat, ini kok dapat 2 kali, ini kok baru dapat sekali dan sebagainya. Harus dibedakan bahwa bansos yang ada itu adalah bansos akibat imbas pandemi. Jadi orang kelas menengah katakanlah bisa nyicil mobil dan motor, tinggal di kompleks yang lumayan menengah, tapi kemudian tiba-tiba kehilangan pekerjaan, itu terdaftar sebagai penerima bansos karena kena imbas. Golongan kedua adalah golongan yang memang betul-betul miskin atau di bawah garis kemiskinan,
yang dalam tanda kutip secara otomatis dari DTKS itu menerima bantuan. Nah, yang jadi permasalahan di situ tumpang tindih tadi anggaran. Nah, untuk penanganan tadi ada di bangun rumah COVID segala macam, yang data di tangan saya itu ada 7 OPD atau 7 dinas yang memang menggeser alokasi anggaran semula itu menjadi BTT. Dibilang apa namanya bantuan tidak terduga. Nah, di situ itu kelihatan bahwa yang menurunkan BTT-nya salah satunya adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oh, BPBD. BPBD itu ada kira-kira 6,9 miliar. Kemudian Dinas Bangunan yang menggeser anggaran, dia menyulap dalam tanda kutip satu kawasan bangunan menjadi rumah COVID. Jadi untuk rumah sakit darurat penanganan COVID. Yang ketiga, Dinas Perkim Pemukiman. Itu kan termasuk di dalamnya adalah pemakaman. Mereka mengalokasikan anggaran untuk menyiapkan tanah pemakaman umum kalau di Tangsel namanya di Jombang. Itu khusus untuk penanganan korban COVID. Nah, kan seiringnya dengan PSBB sudah diperpanjang beberapa kali yang memang tidak ada impact-nya. Kemudian secara nasional, pemerintah pusat sudah mulai menerapkan protokol-protokol baru termasuk rumah ibadah, rumah sakit, mall dan segala macam. Ya, resikonya dengan new normal ini, COVID-19 ini akan diperlakukan sebagai penyakit biasa dalam tanda kutipnya yang lain. Nah, itu memang kita harus sadar sendiri. Tapi kalau mengenai balik lagi perencanaan anggaran. Jadi sejauh ini yang total dari anggaran yang dari Dinas PD itu yang sudah bergerak ada sekitar 72,9 atau berapa atau sekitar 73 miliar. Nah, belum dialokasikan semua dan belum digeser semua, itu baru angka. Yang sudah tergeser jelas adalah BPBD, kemudian Dinsos, dan Perkim. Itu saya agak lupa figurnya. Mungkin sekitar, nanti kalau dari Dinsosnya sekitar 46. Ya mungkin sekitar 50-an sekian. Kemudian terjadi juga penurunan pendapatan. Ya mungkin dari sini dia di Bapenda, di Komisi 3 mungkin kok hilang ya. Mana ya? Iya betul. Oh jadi masih ini ya, masih istilahnya masih banyak. Tapi terkait bansos nih Pak, mohon maaf menanya, apakah di semua daerah kecamatan di Tangerang Selatan itu merata semua nggak sih kira-kira pembagian bansos? Kan ada juga ya. Jadi kayak pembagian bansos itu sempat diprotes kan sama warga, katanya tidak sesuai tepat sasaran, ataupun terkadang kita tuh atau terkadang-kadang misalnya nggak mau terima bansos, katanya dia berasa udah mampu, dan itu pun juga terus juga datanya kayak ketukar antara RW 1 dan RW lain. Nah, bagaimana dari Pak Aji sendiri menangani permasalahan bansos? Dan bansos ini kan sebenarnya penting juga ya, karena bagaimanapun juga itu kan kebutuhan masyarakat, terutama yang mereka ini kena PHK ataupun dia dirumahkan karena pandemi. Itu bagaimana dari Pak Aji sendiri terkait penanganan bansos yang saat ini menjadi persoalan di Tangerang Selatan seperti apa? Yang seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa bansos di 7 kecamatan Tangerang Selatan memang terjadi tumpang tindih. Karena ada beberapa kategori atau klasifikasi yang tadi itu, ini sudah layak menerima atau ini karena imbas, atau memang golongan miskin yang memang layak menerima. Tapi kalau dibilang tumpang tindih ya tumpang tindih semua, di seluruh Indonesia juga tumpang tindih, tidak ada satu tempat di Indonesia yang mulus. Nah itu masalahnya. Jadi kalau masalah data, ya tidak sinkron, data kependudukan nggak sinkron, coba nggak sinkron. Oh, datanya berarti kadang kita nggak sesuai ya, nggak sinkron berarti. Terus bagaimana dari pemerintah Kota Tangerang Selatannya tuh bagaimana Pak? Misalnya apa kebijakan yang sudah dilakukan selama PSBB itu seperti apa dari Pak Aji sendiri? Sudah lebih bagus atau malah sebaliknya?
Kalau kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya melihatnya sih datar-datar saja ya. Tidak ada yang terlalu istimewa. Karena memang gimana ngomongnya, apalagi ini sekarang kan dalam rangka mulai masuk pilkada. Ya. Jadi orang ngumpul-ngumpul apa segala macam, kebijakannya hampir dibilang hampir tidak ada impact langsung terhadap semua ini. Kalau saya pribadi melihat ya bahwa COVID-19 ini ditangani semacam euforia. Kalau kita boleh runut balik, jelas balik. Awal-awal semua masalah, bagi-bagi masker susah, hand sanitizer susah, bahkan hand sanitizer harganya gila-gilaan. Masker surgical itu yang triple itu juga satu box sampai 400-500 ribu. Orang pada nimbun segala macam. Jadi euforia. Orang Indonesia udah wajar seperti itu, tapi begitu seiring dengan jalannya waktu, lalu sekitar 2-3 bulan, semua udah mulai pelan-pelan kembali ke normal. Orang udah menyambut bahwa ini adalah satu bagian dari, udah menjadi bagian kehidupan kita. Hanya satu remark yang saya highlight, yaitu pendidikan. Anak sekolah itu betul-betul harus diperhatikan. Karena apa? Golongan rentan tertular COVID-19 salah satunya adalah golongan yang usianya kepala 6 terutama, dan juga anak kecil. Nah, anak kecil ini ada dua macam orang tua murid itu. Ada yang memang ya udah ikut aja, ada yang memang masih paranoid. Bisa dimengerti karena anak kecil itu nggak tahu. Ada itu sistem di situ, keponakannya juga ada cerita-cerita juga. Ada yang pakai masker, gambarnya mungkin Frozen. Satu lagi gambarnya mungkin Doraemon. Maskermu bagus ya, malah tuker-tukeran. Nah, itu kan gawat. Jadi di pendidikan memang harus kita perhatikan. Karena anak-anak itu menganggap pakai masker dianggap sebagai tren atau fashion baru. Jadi orang tua tidak mengetahui esensi. Ya kan udah tuker-tukeran masker, tuker-tukeran face shield, tuker-tukeran segala macam, kan runyam semua. Iya benar-benar. Ya benar, karena memang menganggap ya namanya masih anak-anak itu pasti dikiranya suatu gaya hidup baru berarti. Bapak kan tadi bilang menyinggung mengenai soal pilkada ya. Bagaimana sih Pak terkait anggaran pilkadanya untuk kondisi saat ini? Kan katanya pilkada pemerintah bilang akan diundur Desember, kalau nggak paling lambat tahun 2021, Maret 2021. Nah, bagaimana di Bapak sendiri terkait anggaran untuk pilkada di Kota Tangerang Selatan? Oke, terima kasih. Kalau anggaran di pilkada kan dari pemerintah pusat, dari DPR sudah ketok palu dan tetap 9 Desember 2020. Tahapannya akan mulai nanti September. Memang ini di luar dugaan dan di luar rencana. Nah, anggaran yang saya tahu di KPUD untuk Tangerang Selatan itu awalnya saya kalau nggak salah kalau nggak 61 atau 62 miliar, anggaplah 60 miliar. Dan itu memang dipotong sekitar 21 miliar, bukan dipotong ya, di hold untuk siap digeser untuk penanganan COVID. Tapi karena memang sudah kembali, itu proses sudah berjalan. Cuman mengenai alokasi anggarannya, jujur, saya belum memonitor. Karena Banggar juga belum ada rapat lagi. Dan apa yang di tangan saya datanya, 7 OPD itu belum termasuk KPUD. Nah ini sebenarnya cukup disayangkan juga. Sebenarnya kan tadi saya bilang Dinas Pendidikan ini, Bro Alex, teman juga di Komisi 2, juga lagi berhalangan. Kemudian Bro Ferdi yang di Komisi 1, itu dia mitranya adalah KPUD juga mungkin lagi berhalangan. Jadi ya saya cuma bisa mengomentari dari anggarannya saja, belum bisa mengomentari yang lain. Ya. Terakhir nih Pak, sebelum ke pertanyaannya Bu Rida nih, apa secara umum tantangan dari pemerintahnya Tangerang Selatan nih, apa tantangannya dalam menghadapi APBD ini, tantangan menghadapi APBD Kota Tangerang Selatan? Terus apa yang bisa dipelajari dari COVID-19? Tantangannya apa kira-kira Pak, terkait apa tantangan
Pemda Tangsel dalam menghadapi pengelolaan dalam upaya mengelola anggaran APBD. Terus apa saja? Tantangan maksudnya gimana pengelolaan anggaran? Tantangannya misalnya kan apalagi maksudnya Tangerang Selatan tuh kan APBD kalau nggak berapa miliar tuh tadi saya lupa. Nah itu kan ada nggak sih Kak kira-kira tantangan apa tantangan dalam upaya pembuatan APBD itu misalnya kan ada yang nggak setuju dan setuju misalnya diketok berapa miliar berapa triliun jadi maksudnya kan biasanya kalau di legislatif kan banyak sekali inian kan argumen-argumen misalnya bilang ini bilang begini tantangannya itu seperti apa Pak kira-kira sebelum ketika pada saat pembuatan APBD 2020. Oke, dibilang tantangan, saya rasa tantangannya semua sama karena dari sekretaris daerah, kemudian dari SKP 2 Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, saya nggak hafal nomornya, tapi baru kuartal ini juga, itu kan menyebutkan, yang saya langsung ambil aturan di paling atas saja, SKP 2 Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa seluruh daerah di Indonesia harus merasionalisasi anggarannya sebesar sekurang-kurangnya 50%. Ini memang yang menjadi masalah sekarang adalah kas daerah. Kas daerah itu memang nggak bisa, misalkan nih ada pembangunan atau ada proyek, itu memang harus di-hold. Nah, yang jadi tantangan adalah membayar. Yang diutamakan oleh pemerintah daerah adalah untuk membayar suatu kewajiban, misalkan bayar telepon, bayar listrik di seluruh kantor-kantor pemerintah, dan gaji ASN. Nah, bahkan kami sendiri di DPRD tidak ada namanya THR. Dari level mulai dari Pak Dinas apa segala macam tidak menerima THR. Menerima THR adalah yang honorer atau yang bawah. Nah itu tantangannya adalah mengelola ketatnya ini karena satu pemasukan juga berkurang. Tadi mulai contohlah ada transaksi jual beli rumah atau tanah BPHTB berkurang drastis. Kemudian apa-apa juga berkurang drastis. Jadi memang duit yang ada di kas daerah juga berkurang. Itu yang mereka hati-hati sekali untuk mengelolanya. Seperti itu. Tantangan dalam mengesahkan anggaran pasca COVID-19 ini apa Pak? Apakah dalam tantangan apa menurut Bapak sendiri kita kan sekarang akan menghadapi namanya kenormalan baru. Nah, new normal. Nah, bagaimana kesiapan Tangerang Selatan ini dari segala semua sumber dayanya dalam menghadapi kenormalan baru? Apakah akan ada istilahnya perubahan semua persoalan yang ini yang di Tangerang Selatan terkait kenormalan baru? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai normal baru di Tangerang Selatan yang normal baru ini, new normal, dan apa yang harus dipelajari tentang COVID-19 ini? Kalau saya rasa untuk mengenai normal, kalau boleh saya komentar, sepertinya masyarakat terbelah, ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Tapi yang penting adalah kesadaran masing-masing individu untuk menjaga kesehatan diri, higiene, sanitari, dan tempat-tempat umum yang harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang paling penting. Tapi kalau tantangan, ya pemerintah nggak bisa apa-apa. Contoh Satpol PP jumlahnya berapa di Tangerang Selatan? Nggak mungkin dia mengawasi setiap sudut Tangerang Selatan. Ya. Seperti itu ya. Oke. Baik, sekarang saya lanjut ke Bu Rida. Ke Ibu Rida, halo. Halo, malam. Makasih Pak Aji. Sekarang saya mau lanjut ke Ibu Rida. Pak Aji jangan kemana-mana juga. Nanti kalau ada pertanyaan lain lagi bisa jawab. Temanya jangan melenceng-melenceng. Bu Rida nih mau nanya nih Bu, kita mau nanya-nanya nih Bu mengenai situasi terhadap pandemi ini. Dalam situasi pandemi ini, apakah Ibu ini kan di Komisi 3 ya bidang keuangan daerah ya, melihat ada perubahan pendapatan daerah nggak sih Bu di dinas-dinas di Kota Tangerang Selatan? Ya udah pastilah. Karena kan banyak usaha yang mulai tidak beroperasi atau harus vakum dulu. Ya taruhlah untuk niaga sekarang sudah karena pandemi ini kan banyak yang ditutup. Iya. Sementara pendapatan daerah itu yang terbesar adalah di pajak. Nah,
dengan tidak beroperasinya mereka, tentunya kan tidak ada pajak yang masuk. Itu pastinya sangat berpengaruh untuk pemasukan daerah, pendapatan daerah. Itu udah pasti. Kayaknya nggak cuma Tangsel deh, seluruh Indonesia bahkan Indonesia dunia. ya, di Jakarta juga berapa? Di Jakarta juga berapa persen, dan juga di pusat pun juga begitu sama. Pastinya. Nah, terus lalu upaya dari Komisi 3 nih apa sih, Bu, untuk meningkatkan atau meminimalisir hal itu supaya APBD tidak terlalu merosot? Karena kan juga apalagi kan APBD kan tadi disampaikan Bapak Aji kan selalu dipakai pasti mengalami ada pengurangan di hold dan segala macam. Itu bagaimana dari tanggapan Bunda sendiri terkait beberapa APBD yang mungkin ada yang dipotong anggarannya dan karena pandemi, itu seperti apa dari Bu Rida sendiri? Ya, pastinya benar seperti yang disampaikan oleh Bro Aji tadi. Kalau pergeseran-pergeseran hampir 50% di setiap OPD ada ya. Kalau saya kan hanya mengkritisi ketika dari OPD tersebut kok pemasukannya tidak sesuai dengan yang seharusnya potensinya gitu kan. Nah, untuk masa sekarang ini kita bisa memaklumi lah kalau di mana-mana pasti akan menurun OPD-OPD yang memberikan retribusi ke Pemkot. Nah, bagaimana cara bagaimana kita meningkatkan PAD? Ya, memotivasi para OPD untuk pendapatannya jangan sampai terlalu merosot. Emang susah juga ya situasinya seperti ini. Tetapi seperti misalnya saja ada beberapa belanja yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau untuk pembangunan oke lah kita hold dulu. Tapi untuk belanja yang tidak langsung seperti kita harus membayar tenaga honorer, kemudian tadi disampaikan listrik dan sebagainya gitu ya, itu kan nggak mungkin nggak dikeluarkan kan dananya. Nah, bagaimana Bapenda sendiri untuk mendapatkan pendapatan yang seharusnya? Mungkin bukan mereka tidak mendapatkan, karena tertunda, jadi seperti mempunyai piutang gitu kan. Iya. Jadi dari Komisi 3 sendiri mempunyai strategi mendorong untuk salah satunya Bapenda itu memberikan semacam gift gitu ketika pembayarannya lebih cepat. Seperti PBB itu kan harusnya di bulan di bulan Maret dan April kemarin sudah kami terima. Tetapi karena pandemi ini mundur menjadi sampai akhir Agustus. Nah, kalau bisa lebih awal, harusnya mereka yang membayar membayar PBB lebih awal itu mendapatkan semacam potongan harga diskon, sehingga menarik para pembayar pajak itu berlomba-lomba siapa cepat dia mendapatkan potongan lebih banyak gitu. Itu salah satu strategi supaya kas kita nggak kosong untuk pembayaran yang sifatnya harus, yang tidak bisa ditunda gitu loh. Kurang lebih seperti itu salah satunya. Oh ya. Bu, mau nanya lagi nih terkait kan Tangerang Selatan ini salah satu daerah penyangga DKI Jakarta. Saya pernah baca berita bahwa Tangerang Selatan tuh rencananya akan mau dibuat MRT ke Tangerang Selatan. Dari tanggapan Bunda sendiri bagaimana, Bu? Apakah akan memakan biaya yang sangat besar APBD di Kota Tangerang dengan bukan APBD di Kota Tangerang Selatan ini, atau kebijakannya seperti apa, Bu, untuk pembuatan pembuatan MRT di Tangerang Selatan? Terus terus juga sebagian besar APBD-nya dialokasikan untuk apa sih, Bu? Apakah untuk infrastruktur, untuk perbaikan jalan, atau perbaikan pasar, atau revitalisasi pasar, atau untuk pendidikan, untuk kesehatan, atau apa? Itu menurut Bu Rida sendiri seperti apa? Iya, saya juga mendengar untuk wacana itu. Tapi itu baru wacana ya. Kalau secara pribadi,
Jadi kayaknya apalagi pandemi seperti ini, dananya kayaknya belum cocok untuk itu. Itu mungkin bisa. Mengenai MRT, MRT adalah proyek strategis nasional. Jadi dana yang untuk MRT apapun itu tidak akan menyenggol masalah APBD. Jadi masalah MRT terus atau tidak, bahkan LRT terus atau tidak itu tergantung dari pemerintah pusat. Termasuk yang sangat isu strategis seksi sekarang ini PLTSA, pembangunan tenaga sampah. Itu semua dari APBN, bukan APBD. Memang lahan dalam macam ada kesepakatan dengan antara pemerintah pusat dan daerah. Cuman kalau MRT itu adalah proyek strategis nasional. Oh, proyek strategis. Itu tambah dari aku itu aja. Oke. Siap. Oh. Ya, dari Bu Rida, bagaimana tanggapannya terkait kebanyakan itu alokasi APBD-nya misalnya untuk di dinas apa? Kalau boleh tahu ya di Kota Tangerang Selatan ini kebanyakan. Nah, untuk itu lebih tepatnya lagi Bro aja yang bisa jawab. Oh iya, Karena sebagian anggaran untuk APBD. Oh iya. Tapi yang sejauh yang saya lihat, ya memang infrastruktur masih cukup tinggi gitu. Tapi mungkin lebih tepatnya lagi Bro Aji bisa jelaskan. Ya. Terus bagaimana? Kan Ibu di Komisi 3 ya. Ada nggak sih Bu tantangan tersulit gitu loh Bu terkait menentukan mengenai anggaran APBD Kota Tangerang Selatan ini, tantangan paling sulit nih apa Bu? Dari APBD-nya. Paling sulit tantangannya. Paling sulit apa ya? Maksudnya setiap OPD untuk memberikan retribusinya begitu? Iya, setiap OPD memberikan retribusi, betul. Saya boleh nambahin dikit mengenai tadi paling sulit tantangannya. Secara umum, paling penghasilan, pendapatan ataupun pengeluaran dari pemerintah daerah. Yang paling sulit adalah transparansi. Iya, setuju. Setuju, iya benar-benar. Masalah transparansi atau kecil itu nggak ada masalah. Tapi masalah transparansi yang itu digunakan untuk apa? Itu bukan hanya di Tangsel, saya percaya. Di hampir seluruh daerah di seluruh Indonesia, transparansi anggaran itu masih suatu lorong-lorong misterius. Kecuali kemarin DKI yang sudah memang zamannya Ahok yang sudah mengeluarkan e-budgeting. Sekarang mungkin mereka sebut e-budgeting. Di Tangsel juga ada namanya Simral segala macam. Cuman itu lorong-lorong misteriusnya masih banyak. Persoalannya semakin banyak ya. Iya benar, setuju. Untuk transparansinya memang tantangan bagi kita para dewan di sini juga untuk keuangan. Karena saya sendiri juga merasa ketika sepertiga bulan itu setiap OPD itu kan melaporkan kinerjanya, khususnya untuk Komisi 3 itu kan dari OPD melaporkan berapa target sudah tercapai gitu kan. Yang mereka laporkan kan secara gelondongan. Kami sendiri tidak pernah menerima secara rinci, apalagi per komponen gitu. Begitu juga ketika mungkin Pak Haji juga akan setuju ketika RKA dan KPPAS kita tidak bisa menyisir secara detail sebetulnya itu untuk apa aja sih gitu kan. Nah bagi Komisi 3 sendiri juga ketika kami mendapatkan pemasukan gitu, benar nggak sih pemasukannya ini sesuai dengan potensi yang sebetulnya Tangsel punya gitu. Contohnya aja ya, seperti untuk Dinas Perhubungan. Siapa sih yang nggak kenal Tangsel? Udah pernah ke Tangsel belum, Bro? Udah pernah, tapi sekarang lebih ke Bintaro sih. Oh, udah tahu dong. Macetnya hampir mirip Jakarta nggak? Iya, Ciputat. Itu yang di Ciputat. Itu baru pinggiran juga kan? Nah, volume kendaraannya kalau dibanding Solo, kira-kira banyakan mana? Banyakan di Tangsel sih. Nah, di Tangsel kan. Kalau berdasarkan kurang lebih perkiraan lah, volume kendaraan Solo itu sepertiga daripada volume kendaraan di Tangsel. Nah, di mana setiap hari Sabtu Minggu oke lah, mereka kan nggak keluar, mereka makan restoran, belanja di Tangsel kan. Nah, kendaraan itu kan menghasilkan retribusi untuk
parkir. Kalau saya pernah kunjungan kerja dan membandingkan daerah Solo lah, nggak usah. Sebenarnya banyak sih tempat-tempat yang bisa saya bandingkan. Di Solo aja deh yang berhasil menurut saya. Itu dengan volume seperti itu mereka per tahun mendapatkan retribusi untuk parkir itu sekitar 6 miliar. Wah. 6 miliar. 6 Ya. miliar. Dan karena mereka membagi dengan pihak swasta. Karena di mana-mana tahu dong, Bro, bahwa parkir itu yang nguasain preman ya, setuju nggak sih? Setuju, masih banyak. Nah, itu mereka punya cara, punya strategi, punya metode yang merangkul para preman untuk bekerja sama sehingga mereka bisa diberdayakan untuk mereka juga kerja, mereka orang Jawa bilang diuangkan gitu, sehingga mereka kerjanya juga maksimal, jadi memberikan retribusinya juga maksimal. Mereka mendapatkan 60% dari 6 miliar itu. Nah, sementara kalau di Solo saja mendapatkan 6 miliar, kira-kira Tangsel berapa, Bro? Dapatnya. Ya? Kalau 3 kali lipatnya, nggak usah deh sampai 3 kali lipatnya, 2 kali lipatnya aja deh. 12 M ya, harusnya dapat ya. Harusnya dapat ya. Dapat. Tetapi apa yang kemarin laporan di akhir tahun dan sekarang targetnya berapa? Tidak sampai 1 M, cuma 750 juta. Menurut Anda itu sangat-sangat realistis nggak? Realistis. Nah, ini yang sulit diungkap, Bro. Jadi dari Komisi 3 sendiri juga saya sering banget membandingkan dengan daerah lain, kalau mereka bisa yang lebih Tangsel lebih potensial, kenapa kita hasilnya jauh lebih rendah? Itu sih diantaranya. Itu, Bro. Makin merajalela, makin ini banget. Ternyata masih ada juga ya preman-preman parkir di situ sampai saat ini. Nah, yang menjadi prihatin katanya kan sebetulnya kan kita kota modern yang notabene harusnya bisa lebih tertib, lebih beradab gitu ya. Dimana mungkin kita punya sistem yang lebih baik, metode yang lebih baik. Yang mungkin namanya penyangga Jakarta, kebanyakan kan orang-orang Jakarta aja yang minggir gitu kan. Yang lebih maju dibanding Solo. Saya baru 1 aja nih kasih Solo, kalau kasih banyak nanti waktunya nggak cukup kan. Nah, itu kenapa kita tidak meniru dengan sistem itu gitu? Ada apa di balik itu? Ya itu yang sebetulnya saya sendiri juga gemes gitu loh. Saya pribadi dan juga PSI juga ya. Sebetulnya pingin mendobrak supaya yuk transparan deh gitu. Apa yang ingin mereka perlukan, bantuan apa, pemikiran apa. Kita dengan segenap hati mau kok menyumbangkan, mau kok sharing, supaya untuk kemajuan Tangsel juga. Atau kalau PAD-nya tinggi kan, masyarakat juga lebih sejahtera. Iya, benar gitu. banget. Harap nih, ya dari Ibu nih, dari Bu Rida, harapan apa dari Bu Rida nih supaya kota Tangsel dapat bertahan dalam masa pandemi ini nih, terutama dari sisi pendapatannya. Terus sama aku juga mau nambahin nanya nih, tanggapan Ibu Rida sendiri, karena PSBB kan sampai tanggal 28 Juni ya. Nah, dari tanggapan Bunda sendiri, kan kita nggak tahu kan tanggal 28 itu akan apa, PSBB lagi transisi atau apa, kan kita nggak tahu. Dan dari tanggapan Bunda sendiri, apakah kemungkinan Tangerang Selatan ini bisa siap menghadapi kenormalan baru atau gimana, Bu? Ya, siap nggak siap sebetulnya kan harus siap ya. Karena semuanya itu kan memang harus dihadapi. Tapi kalau melihat kesiapannya memang agak sedikit prihatin. Mungkin Pak Bro Aji bisa menjawab, nanti bisa bantu gitu loh. Oh, iya. Seperti itu. Kalau saya pribadi sebetulnya tinggal memberikan edukasi kepada mereka, ya kita harus lebih mandiri untuk menghadapi ini. Kan tadi disampaikan di awal juga bahwa COVID ini tidak akan selesai sampai kapanpun gitu loh. Akan tetap ada. Tapi bagaimana pola hidup kita aja yang dirubah untuk kita safety, untuk kita survive gitu loh. Nah, untuk dari kesiapan pemerintah sendiri, mohon maaf, aku memang nggak begitu memantau sih. Jadi mungkin Bro Aji bisa bantu.
Iya benar. Udah pergi kah Bro Haji? Ada, masih ada. Bro Haji kemana kah? Enggak, aku masih di sini kok. Oke. Kalau tadi aku mengenai siapan tadi sudah saya bilang. Siapan normal adalah tanggung jawab masing-masing individu. Ya. Saya bukan berkata kejam. Tapi kalau urusan kesehatan, kalau lebih jauh lagi urusan nyawa masing-masing, urusan nyawa keluarga, masa diurusin pemerintah? Nggak mungkin loh. Nggak mungkin ya. Kan contoh, orang dikasih tahu nggak usah ke pasar tradisional atau gimana, kita nggak mungkin larang kan? Masa orang mau kecuali ini ada kecualinya. 2 negara di muka bumi ini, 1 di Cina, 2 di Korea Utara. Lu ngeyel tembak langsung juga. Iya betul. Jadi di Cina ngeyel tanggap. Ya kan? Ya. Kalau namanya di sini nggak ada begitu. Tapi di Amerika lebih brutal lagi kan. Ya. I have my right, I have my freedom to choose my own pathway. Ya mereka udah bilang begitu. Dan di Indonesia, kalau saya boleh ngomong, itu tanggung jawab masing-masing individu. Nah, ngomong kasar lebih kasar lagi, seleksi alam. Lu nggak mau dengar, nggak mau nurut, ya terserah. Alam yang menyeleksi. Iya betul. Bahkan di Filipina lebih parah lagi. Kalau di ini ditembak langsung. Oh seperti itu. Baik, sekarang udah mau masuk sesi tanya jawab. Adakah di sini teman-teman yang mau tanya langsung bisa di unmute aja, atau kita semuanya kalau bisa buka kameranya untuk nanti bisa dimasukin ke YouTube. Kalau ada yang mau tanya-tanya Q&A bisa langsung di kolom chat atau di mute aja sambil nyalain videonya. Sekarang udah waktunya sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya kepada Pak Aji, atau ada yang mau bertanya semuanya untuk Pak Aji atau Bu Rida? Ada yang para audiens ada yang mau nanya? Yang mau tanya langsung bisa di mute atau sekalian dibuka kameranya dan bisa masuk ke kolom chat. Masukkan ke kolom chat. Ibu Bu Rida nanya-nanya lagi terkait tentang APBD ke Bu Rida. Soal pasar ya, soal bagaimana Bu soal pasar di Tangerang Selatan pasar Tangerang Selatan itu bagaimana sih Bu? Apakah di Tangerang Selatan itu pasar-pasar sudah banyak yang direvitalisasi atau belum? Terus juga terkait terus juga perbaikan jalan. Masih ada nggak sih Bu di Tangerang Selatan yang jalannya rusak? Iya, yang mana dulu nih, pasar dulu ya? Pasar Untuk pasar memang ada beberapa pasar yang rencana akan direvitalisasi. Dan itu akan diserahkan ke BUMD. Beberapa saat yang lalu kami baru saja menyerahkan aset 3 pasar, yaitu Bintaro, kemudian Jombang, sama di Serpong, itu kepada PT PIT. Pernah dengar PT PIT nggak? Wah, tidak tahu saya. Ya. Itu PT PIT adalah salah satu BUMD di Tangsel yang baru berdiri. Udah lama sih berdiri. Dan dari indeks kemarin merasa bahwa butuh revitalisasi dan pengelolaan pasar lebih maksimal. Kemudian pemerintah membuat perdanya untuk menyerahkan aset ini kepada PIT supaya dapat dikerjakan lebih maksimal lagi. Untuk beberapa pasar seperti Ciputat kemarin, Ciputat tahu ya, kan tinggal di Ciputat kan? Tadi juga saya baru saja rapat di Plaza Ciputat, itu bahwa akan direvitalisasi dan pemerintah akan menyewa gedung Plaza Ciputat itu untuk sebagai tempat relokasi sampai bangunan pasar Ciputat selesai selama 4 tahun kalau nggak salah. Mungkin Asmi bisa nambahin ya. Untuk jalan-jalan ya masih ada sih beberapa. Tapi kayaknya presentasinya nggak terlalu banyak. Yang sejauh ini saya lewatin.
Nah, mungkin 80%, 90% masih baik. Yang 10-20% masih harus ada perbaikan-perbaikan gitu. Karena sebetulnya untuk tahun ini tuh udah nggak ada tuh untuk infrastruktur jalan. Untuk jalan itu harusnya periode-periode yang lalu, tahun-tahun yang lalu sudah harus terselesaikan permasalahan ini. Itu sih. Ya. Kalau aku boleh nambahi mengenai jalan infrastruktur, jelas yang disebutkan di tadi 70-80% saya rasa angkanya sedikit ketinggian. Ya oke lah, kita ambil angka yang moderate 70%. Tapi jangan salah, kalau saya boleh memberikan komentar, kenapa jalan di Tangsel relatif masih bagus? Karena sudah terkenal namanya Tangsel, itu 70% adalah pemerintahan dalam tanda kutip swasta. Karena developer besar itu banyak saya di Tangsel. Saya nggak usah sebut namanya, nanti kita promosi ya. Gak apa-apa, bro. Walaupun saya dari salah satu developer itu juga. Branding. Cuman jalan-jalan di Tangsel boleh dilihat, komplek-komplek besar. Tiba-tiba jomplang sekali dibandingkan dengan tadi Ciputat, Pamulang, dibandingkan dengan komplek-komplek yang di sekitaran itu. Jadi ya nggak bisa dibandingkan apple to apple, tapi kalau dibilang jalan relatif bagus, memang bagus dibandingkan dengan kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Itu sih tambahan dari saya. Oh. Iya betul. Karena banyak pengembang juga di sini kan. Iya. Dan itu menjadi tanggung jawab pengembang. Kurang lebih itu, bro. Tapi gimana sih kalau hubungan pengembang dengan Pemda? Biasanya kan kadang kadang pengembang lebih melawan sama Pemda, lebih kayak melawan gitu sama Pemda, ngelanggar dan lain-lain sebagainya. Tapi di Tangsel tuh gimana? Pemda sama si pengembangnya? Oh, itu tanya eksekutif tuh. Tapi Bro Aji bisa jawab. Oke, ada yang mau bertanya? Bertanya. Kalau ada yang mau nanya bisa di-mute, bisa di-unmute aja mic-nya, atau sekalian dibuka, kalau nggak bisa dibuka kameranya untuk sekaligus nanti akan disiarkan. Aku mau nanya. Ya. Iya, buat si Sridat dan Bro Aji gitu ya. Ntar siapa aja yang mau jawab boleh gitu. Aku mau nanya soal anggaran yang menjadi perdebatan gitu kan di Tangsel gitu. Karena gara-gara ada pandemi COVID ini kan sehingga pemerintah dan DPRD gitu kan jadi menyusun ulang lah kurang lebih postur APBD-nya gitu, dan salah satu yang diperdebatkan kemarin adalah anggaran mengenai kunjungan kerja begitu. Nah, pandangan dari Sisrida atau Bro Aji sendiri gimana soal itu? Terima kasih. Mungkin Bro Aji dulu. Oke. Kunjungan kerja jelas apa ya, sudah dibabat habis, banyak sekali yang sudah dikurangi. Nah, apalagi ini lagi heboh semuanya, termasuk eksekutif, termasuk ASN, termasuk legislatif, lagi heboh karena akan ada keluar Perpres nomor 33 tahun 2020 tahun ini yang kemungkinan akan efektif 2021. Perpres 33 tahun 2020 itu kurang lebih isinya, ini terimbas semua ya, mulai dari ASN, eksekutif, legislatif semua, kurang lebih hanya tinggal sekitar 10-15% dari pendapatan yang sekarang. Itu anggarannya dipangkas habis. Itu menjadi perdebatan nasional, karena bukan hanya tentang kunjungan kerja, banyak sekali. Tapi ada satu titik yang sebenarnya cukup menggelitik dan menantang. Salah satunya, anggota legislatif diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber. Nah, yang menjadi keberatan adalah narasumber itu honornya berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi dari satu, tingkat pendidikan, kedua, jam terbang. Jadi, ya mohon maaf, kalau ada anggota legislatif yang pendidikannya, mohon maaf sekali lagi tidak sampai menjadi S1,
itu tarifnya jauh sekali dibandingkan dengan yang S1, apalagi S2, apalagi S3. Nah, itu jadi perdebatan ramai. Karena ya kita sama-sama paham bahwa sebagian anggota legislatif itu di Indonesia, jadi bagaimana jadinya juga kita semua paham. Jadi kalau udah mengusik tantangan intelektual, heboh di Indonesia. Itu aja dari saya sementara. Ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh bertanya? Boleh. Oh iya, tadi Bu Rida mau jawab dulu ya? Oh, Bu Rida mau jawab. Silakan, Bu Rida. Tadi sudah dijelaskan oleh Bro Aji sih. Nggak apa-apa. Silakan. Oh ya. Oh, nggak apa-apa. Silakan, Mas. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Noval Fadil Bayhaqi. Bisa dipanggil Noval. Saya asli warga Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atau biasa dikenal sama UIN Ciputat. Nah, di sini saya pengen bertanya nih, mumpung ada anggota dewan kita yang terhormat, Bro Aji dan Bro Rida ya. Nah, di sini temanya, oh iya sis, sorry, maaf, sis Rida. Nah, Bro Aji sama sis Rida. Nah, di sini saya ingin bertanya sebelumnya, karena temanya cukup menarik ya, terkait APBD. Nah, yang pertama saya mau nanya terkait pendapatan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Kenapa? Karena posisinya sekarang kan sedang ada COVID ya. Nah, otomatis berpengaruh terhadap pendapatan. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan bagaimana, saya ingin bertanya kepada, mungkin lebih tepatnya Sis Rida, karena ini di bagiannya Komisi 3 ya, kalau nggak salah ya, tentang pendapatan daerah. Nah, ini bagaimana terobosan yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani hal ini. Kenapa? Karena mau nggak mau kan berarti harus ada yang namanya terobosan, khususnya Kota Tangerang Selatan. Seperti itu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terlebih lagi juga, kalau nggak salah tuh Pasar Ciputat udah masuk ke tangannya pemerintah Kota Tangerang Selatan ya, kalau nggak salah ya Bu ya? Nah, kemarin tuh ya awal tahun bulan Februari, suara saya jelas nggak? Jelas kan ya? Jelas. Nah, awal tahun kemarin tuh, maksudnya awal tahun kemarin, tahun ini, bulan Februari kemarin, nah itu tuh saya kemarin melakukan riset kecil-kecilan oleh teman-teman Himakotas, himpunan mahasiswa Kota Tangerang Selatan. Nah itu terkait Pasar Ciputat. Di situ tuh banyak banget pedagang-pedagang yang mengeluh, khususnya yang di dalam Pasar Ciputatnya, Bu. Iya. Nah, makanya saya cukup mengapresiasi banget untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri yang mau merenovasi. Nah, cuman perlu digarisbawahi di sini kalau menurut saya perlu perlu pertimbangan dan pengawasan secara mendalam. Kenapa? Karena harusnya dilakukannya sedari kapan, tapi baru dieksekusinya kapan, seperti itu. Nah, makanya perlu pengawasan secara lebih dalam, takutnya yang ada malah proyeknya itu lama diselesaikannya, seperti itu. Dan setelah selesai, saran saya benar-benar ditata secara baik. Kenapa? Karena kan ini akan berpengaruh langsung juga ke pendapatan daerah ya, Bu. Seperti itu. Karena retribusinya juga cukup lumayan. Nah, cuman di sini emang cukup semraut banget. Banyak juga yang ngeluh kayak, itu kenapa masih aja ada yang di bawah. Yang di bawah tuh maksudnya yang di luar-luar tuh, Bu, yang di pinggir jalan. Kalau orang Ciputat, orang Pamulang pasti tahu lah di sekitar situ. Seperti itu. Parkir liar juga kayak gitu. Nah, itu sih paling pertanyaan saya yang pertama itu. Terus yang kedua yang terkait lebih ke saran aja seperti itu untuk Pasar Ciputat itu sendiri. Nggak hanya Pasar Ciputat aja sih, untuk pasar-pasar yang lainnya ketika ada renovasi ataupun perbaikan seperti itu. Ya. Baik. Pertanyaannya tadi jadi sebetulnya kenapa kok baru sekarang gitu ya rencana untuk revitalisasi? Halo? Iya, itu yang kedua yang untuk pengawasannya paling saya lebih ke sarannya untuk diawasin lebih dalam lagi, Bu. Karena takutnya kan harusnya dimulainya kapan? Karena setahu saya itu kalau nggak salah harusnya dari 2015 atau 2016 gitu.
renovasi pasar Ciputat itu dilakukan. Ya. Nah, cuman baru 2020 sekarang dilakukannya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau pertanyaan pertama. Pertama, ha? Ya, pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama, itu yang terkait bagaimana terobosan pemerintah Kota Tangerang Selatan, Bu, terhadap pendapatan di COVID ini. Oke. Bro, siapa tadi namanya? Makasih. Siapa namanya tadi? Noval, Bu. Oh ya, Noval. Noval. Oke, makasih Noval untuk partisipasinya bergabung. Memang terobosan-terobosannya agak sulit juga ya, karena kalaupun kita mendapat pendapatan itu kan dari masyarakat juga, dari rakyat juga. Paling yang di luar dari itu kan kalau kita ada BUMD, kita akan push BUMD-nya gitu. Nah, untuk terobosan itu salah satunya tadi Novel terlambat ya mungkin. Dan saya sudah cerita juga di antaranya PBB itu kan yang terbesar untuk pendapatannya. Cuman karena COVID ini sehingga batas akhir dari pembayarannya diundur. Jadi kita mempunyai piutang di belakang. Sementara biaya-biaya itu kan tidak bisa diundur. Ada hal-hal, ada biaya yang sifatnya saat itu harus dibayarkan. Maka sebetulnya terobosan yang berusaha kita sampaikan tuh meminta untuk Bapenda mengadakan semacam potongan harga seperti diskon ketika PBB dibayarkan lebih awal. Di antaranya itu. Kemudian banyak sekali bangunan-bangunan di Tangsel ini yang masih kayak kenapa, Bro? Ada yang lucu ya? Lagi ngobrol sama teman, Ibu, maaf. Oh, oke. Nah, jadi bangunan di Tangsel ini banyak juga yang masih dalam tanda kutip liar, di mana belum ada IMB-nya. Nah, dari situ untuk perizinan IMB-nya kembali lagi meminta Pol PP untuk lebih jeli melihat apakah setiap daripada rumah itu sudah memiliki IMB. Tentunya bisa kerjasama dengan dinas yang lain, seperti DPMTSP yang mereka mengetahui apakah wilayah ini seluruh rumahnya sudah membuat IMB atau belum. Karena memang itu kan butuh penertiban juga. Nah, mudah-mudahan itu juga salah satu pemasukan. Mungkin Komisi 3 ini rada sedikit kejam dengan warga gitu ya. Karena mau nggak mau pendapatan kan juga dari sana juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu, terobosan-terobosan diantaranya yang kita usahakan untuk dalam waktu dekat ini bisa menjawab daripada kebutuhan keuangan daerah. Kurang lebih itu, Bro. Untuk yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, kenapa terakhir? Ya, ini menjadi pertanyaan saya juga. Nanti saya akan coba sampaikan ke eksekutif, karena kembali lagi yang mempunyai wewenang itu kan eksekutif untuk eksekusi seperti itu, sementara kami hanya membuat regulasinya dan pengawasan yang memang kami harus lakukan. Baik, nanti kita akan lebih maksimal lagi sehingga tidak terjadi itu tadi kemunduran. Pastinya kan semuanya itu udah diatur. Mungkin Bro aja lebih tahu. Untuk pembangunan itu kan sudah diatur fase-fasenya, termin-terminnya harus selesai sampai kapan, dan bila tidak selesai pasti ada one prestasi dan sebagainya. Seperti itu, Bro. Kemudian yang ketiga apa ya tadi ya? Halo, Bro Novan? Tadi. Ya, 2 aja sih, Bu. Tadi. Yang ketiga hanya masukan ya? Ya, lebih ke saran untuk lebih mengawasi terkait revitalisasi. Yang ini, Bu, pembangunan kembalinya di Pasar Ciputat ya itu. Oh iya. Pastinya. Karena ini kan belum dieksekusi ya. Dalam waktu dekat kan akan dieksekusi. Pastinya ini masukan yang baik, Noval ya. Nanti saya akan perhatikan. Dan mungkin kalau misalnya ada kesempatan lain, bisa komunikasi,
kita bisa buktikan bahwa DPRD juga bisa mengawasi dengan baik. Tuh. Amin, amin. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Bu. Raise hand. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, tinggal di raise hand. Atau mau langsung di kolom chat. Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Yang mau bertanya bisa di unmute aja atau sekalian buka video kameranya biar nanti bisa di-upload di YouTube. Yang bagi yang nggak bisa nonton ada siaran ulangnya juga. Kalau mau nanya langsung aja raise hand. Atau melalui kolom chat juga bisa. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin aku mau nanya deh soal ini gara-gara pandemi COVID ini ya. Jadi kan kurang lebih seluruh yang baik itu dalam pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, mereka banyak menyusun ulang lah strategi pendapatan untuk baik APBN maupun APBD gitu. Nah kalau volumenya bisa lebih keras nggak? Dibesarin, Mas. Volumenya, Mas. Bro, ya. Bro, ya. Ya. Terima kasih. Oke. Halo, bisa dengar? Bisa. Iya, oke. Jadi yang aku mau nanya, karena pandemi COVID ini gitu kan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan menyusun ulang nih strategi untuk pendapatannya mereka gitu kan. Karena ya begitulah, gara-gara pandemi COVID ini sektor perekonomian juga keganggu gitu. Nah, kalau yang aku tanyakan adalah di Tangsel itu strategi apa sih yang dilakukan sama pemerintah daerah gitu kan dalam ini nih di sisa-sisa tahun ini setengah tahun gitu ya kan kita wacana new normal nih, kita udah mulai new normal, kita coba gerakan roda perekonomian dengan protokol-protokol kesehatan gitu. Nah tapi ada nggak sih strategi-strategi lain gitu dari Pemda gitu untuk ya gitu untuk menangani sektor pendapatan ini yang mandek gitu. Selain hanya yaitu maksudnya ya berjalan dengan protokol kesehatan gitu. Apakah ada stimulus-stimulus ekonomi juga yang diberikan gitu, mungkin terhadap UMKM atau sektor-sektor usaha lainnya gitu. Terima kasih. Haji, mungkin kalau saya ya, karena itu kan lebih ke kewenangan eksekutif ya. Sejauh ini untuk biasanya kalau di Komisi 3 itu untuk terkait dengan UMKM, sebetulnya UMKM itu memang tanpa adanya pandemi pun sudah menjadi prioritas. Yang saya tahu kemarin kami saat ini kami sedang membuat raperda tentang produk lokal, diantaranya menyangkut tentang UMKM juga, di mana nanti UMKM mempunyai tempat ruang di khususnya pemasarannya dipermudah sehingga mereka bisa lebih maju dan semoga karena kami bagian legislatif ya, regulasi-regulasi yang kami akan buat itu berpihak pada mereka. Tapi untuk eksekutif sendiri, apakah ada strategi apa? Mungkin hanya eksekutif yang tahu, tetapi dengan adanya raperda ini tentunya eksekutif juga menyetujui. Mudah-mudahan nanti perda yang kami buat ini sungguh dapat berguna bagi mereka khususnya kaum UMKM atau ya pengusaha-pengusaha kecil yang lain lah. Yang menengah juga. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin Bro Aji bisa menambahkan. Kalau tambahan dari saya mengenai bagaimana strategi pemerintah daerah, ya saya rasa masalahnya masalah nasional ya, nggak ada strategi khusus bagaimana. Mau kita untuk penyesuaian ritme baru aja masih pontang-panting. Contoh, konsultan pajak saya udah bilang,
penghasilan income bagaimana? Drop. Ya, secara umum susah. Saya ambil contoh lagi deh, yang paling gampang. Semua antar jemput anak sekolah seluruh Indonesia mendadak nol. Gimana mereka mau bayar pajak? Jadi kalau saya lihat tidak ada strategi khusus. Ini ritme akan menemukan kesetimbangan, bukan keseimbangan ya, tapi kesetimbangan baru dari semua komponen masyarakat, baik secara mikro di Indonesia dan makro di seluruh dunia. Jadi kalau kita ngomong contoh lagi, itu pajak, itu uang sewa, uang mendarat di airport, hilang semua. Pajak kendaraan, nggak ada yang mau bayar. Jadi belum ada, saya melihat secara nasional belum ada strategi khusus untuk masalah ini. Tapi seluruh dunia, baik secara mikro Indonesia ataupun makro seluruh dunia akan menemukan equilibrium yang baru. Itu menurut saya ya. Jadi kalau pertanyaan itu disebutkan baik saya sebagai eksekutif misalkan atau legislatif, no idea. Karena ritme itu belum terbentuk. Thank you, Bro. Dan Sis Rida. Ya. Ya, ini sebelumnya ada yang dananya juga di kolom chat. Ya, pertanyaan. Selamat malam dari Jimmy Putra. Selamat malam. Yang saya tahu anggaran kan bicara pos penerimaan dan pos pengeluaran. Dengan COVID ini tentunya pos penerimaan kan tergerus, Bu. Ini untuk Bu Rida nih kayaknya nih. Nah, pilihan lain kan efisiensi pengeluaran. Kira-kira pos pengeluaran apa yang terkoreksi besar untuk RAPBD tahun 2021? Oke. Untuk pengeluaran, kalau kita kan untuk Komisi 3 itu tidak membicarakan tentang pengeluaran. Yang pengeluaran itu kebanyakan di Komisi 2 dan Komisi 4. Jadi sebetulnya saya lebih kepada bagaimana pendapatan dari para OPD itu memberikan retribusi kepada pada pemerintah bisa sesuai dengan target. Sebenarnya lebih ke situ sih. Kalau untuk pengeluaran efisiensinya sebetulnya sudah ada untuk masa COVID ini kan tadi Bro Aji sudah sampaikan banyak pergeseran yang memang selain ditunda mungkin juga dihilangkan seperti beberapa pos yang harusnya tereksekusi tapi kemudian dipotong. Kurang lebih itu Bro jawabannya. Ya, terima kasih Bu. Ini ada lagi pertanyaan. Saya jamin langsung ya. Nah, saya ada juga pertanyaan di chat. Kalau habis ini saya harus pamit dulu. Mohon maaf. Kalau ya, tidak apa-apa. Kesehatan, ya dengan sangat menyesal. Bidangnya yang di sini, Bro Alex yang di Komisi 2 tidak lagi berhalangan. Terus mengenai pertanyaan Sismay dari Rizky Pujiati mengenai penggunaan APBD sektor terbengkalai, mungkin tadi si sepeda belum gabung ya. Saya rasa tadi sudah jelas bahwa dari surat tentang SKP 2 surat keputusan bersama 2 Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, seluruh kegiatan dan seluruh APBD harus dirasionalisasi sekurang-kurangnya 50%. Aja. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Saya harus jalan lagi. Jadi terima kasih Bro Asmi, Rida, yang saya kenal di sini, Bro Steven. Terima kasih Bro. Bro Domi, Bro Heri, Bro Noval, kayaknya juga ada di grup besar itu. Yang lain namanya baru saya lihat di layar ini. Iya Bro. Iya Bro Aji. Saya PSI Pamulang. Terima kasih Pak Aji. Terima kasih Pak Aji. Bro Aji. Terima kasih Pak Aji. Thank you Bro. Ya, terima kasih Pak Aji. Ya, dia ada pertanyaan lagi dari Jovin Kurniawan. Ini buat Bu Rida, apakah anggaran bidang kesehatan yang sudah disiap ini apakah anggaran bidang kesehatan yang disiapkan sudah disiap untuk menghadapi lonjakan kasus yang sewaktu-waktu terjadi di Kota Tangerang Selatan? Bagaimana dengan anggaran yang diinvestasikan untuk tes masif COVID-19?
Berapa banyak tes yang dilakukan Pemkot Tangsel dalam 1 hari? Silakan Bu dijawab. Waduh, pertanyaannya berondong. Ini sebetulnya andai saja Komisi 2 ikut, itu yang bisa menjawab adalah Komisi 2. Oh, Komisi Nah, 2. yang berhubungan langsung dengan Dinas Kesehatan tentang pelayanannya gitu kan. Kembali lagi saya menyesalkan, bukan karena saya nggak mau jawab, karena bukan kapasitas saya juga. Karena saya, kalaupun dengan Dinas Kesehatan, saya lebih untuk retribusinya gitu loh, untuk Komisi 3 itu. Jadi untuk penjelasan ini secara detailnya kalau dengan dengan Komisi 2 bisa terjawab secara rinci. Begitu. Mohon maaf sekali ya, Bro Jovin. Ya. Ini ada lagi pertanyaan terakhir. Salam sejahtera dari Meida Rizky Pujiati. Salam sejahtera. Dari target-target penggunaan dana APBD ini, apakah ada sektor yang sedikit terbengkalai atau bahkan dibatalkan untuk dialokasikan ke COVID-19 yang mungkin sebelumnya menjadi prioritas di tahun ini? Kalau ada, di sektor mana saja? Mungkin Ibu bisa menjawab, Bu Rida bisa menjawabnya. Halo Bu Rida. Halo Bu. Oh lagi. Ya kayaknya keputus ya, Sal. Oh terputus, iya. Waduh, ada lagi masuk pertanyaan nih. Diundang lagi dong ibunya. Diundang lagi tuh ibunya. Halo. Ya, coba bentar ya. Aduh, belet lagi nih. Aduh, belet. Sebelin. Ya Allah. Suara gue gak kedengeran. Gue gak pakai ini. Suara gue gak kedengeran. Suara gue. Suara. Suara. Oke, buat teman-teman, maaf karena ada gangguan sedikit. Kita lagi coba untuk connect lagi dengan pembicara kita, si Srida, lagi diusahain. Jadi, untuk teman-teman mungkin yang kalau memang mau meninggalkan pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa di kolom chat itu, tinggal di chat aja. Dan kalau juga ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait APBD di Tangsel maupun APBD di daerahnya, mengenai situasi dan kondisinya, dan juga mungkin ada berita-berita yang sedang naik gitu di daerahnya, bisa langsung aja sampaikan di sini, kita diskusikan bareng-bareng. Hostnya Faisal ya hostnya? Hostnya ya. Faisal. Ada yang request masuk nggak? Coba Sal dilihat di participants itu ada. Oh, Jovin Kurniawan. Ini Jovin bukan saya. Belum ada yang masuk. Belum ya? Nggak apa-apa kalau kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa langsung masukin di chat atau langsung sampaikan di sini juga nggak apa-apa. Bisa sampaikan saja pertanyaan melalui kolom chat atau bisa melalui di unmute aja, tinggal atau sekali kita
kalau bisa diusahakan buka videonya sekalian untuk buat upload YouTube ya. Jadi nanti yang mau penasaran melihat siaran ulangnya bisa disaksikan di YouTube. Iya, dan gue mau promosiin juga buat teman-teman semua. Jadi Pantau PBD ini adalah sebuah komunitas gitu, isinya adalah semua gitu ya, semua orang terlepas dari pekerjaannya atau apapun gitulah. Intinya adalah komunitas APBD adalah isinya tuh orang-orang yang peduli dengan APBD, orang-orang yang concern terhadap pembangunan di daerahnya gitu. Harapannya dengan adanya komunitas ini kita bisa saling berbagi, kita bisa saling ya berbagi, kita saling sharing pengalaman gitu, kita juga bisa saling sharing data, dan juga harapannya dengan adanya komunitas ini kita bisa meningkatkan kualitas pembahasan anggaran di daerah kita masing-masing, dan kita bisa mendorong pemerintahan daerah yang lebih transparan dan juga akuntabel. Gitu. Jadi buat teman-teman, setelah diskusi ini mungkin boleh langsung chat aja ke akun Instagram kita, nomor WA-nya. Jadi kita punya WA group ya, di sana isinya kita beberapa kali diskusi dengan topik-topik yang paling baru gitu ya terkait APBD, dan juga kita bisa saling berbagi dan sharing juga lah bagaimana ya perkembangan APBD di daerah masing-masing. Mengingat ini juga udah bulan Juni, bentar lagi kita akan mulai masuk nih ke pembahasan APBD di daerah masing-masing. Jadi harapannya kita bisa sama-sama lah mengawal ini di daerah masing-masing begitu kurang lebih. Jadi jangan lupa buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali bergabung, bisa langsung chat aja nanti di Instagram kami. Ya, Asmi, kenapa Mi? Udah ini? Kayaknya Bu Ridanya nggak bisa masuk. Mungkin gue mau ngejawab pertanyaan terakhir dari Jimmy Putra. Untuk dari Jimmy Putra, kok bilang pertanyaannya untuk penerimaan kan PB1 salah satu sumber pemasukan utama, Bu. Ada relaksasi atau stimulan dari Pemkot kepada pelaku usaha terkait pajak daerah tersebut. Sebenarnya kalau dari... Halo? Ada nggak? Jelas nggak, Jo? Halo, kedengaran, lanjut. Halo, jelas nggak teman-teman? Jelas. Nah, ya. Sebenarnya kalau dari relaksasi atau stimulan dari Pemkot kepada pelaku usaha itu, kalau setahu gue sih itu adanya di pasar ya. Jadi di seluruh pasar yang ada di Kota Tangerang Selatan melalui Disperindak Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu membuat sebuah kebijakan relaksasi retribusi sewa kiosnya. Jadi pelaku-pelaku usaha pedagang pasar di pasar-pasar sekota Tangerang Selatan itu mendapatkan potongan dan juga relaksasi dalam artian pengunduran pembayaran retribusi sewa kiosnya itu diperpanjang gitu. Nah, itu sih paling stimulus ataupun relaksasi kebijakan dari Pemkot kepada pelaku usaha di Tangsel. Kalau untuk restoran segala macam, ada wacana bahwa untuk pembelian delivery order itu semua dari restoran itu akan dikenakan pajak, tapi belum tahu apakah wacana tersebut bisa atau enggak, karena kan kalau kita dine in atau makan di tempat kan ada pajak servisnya kan. Nah, itu dia pengen ada juga untuk delivery untuk juga bisa ngasih peningkatan pendapatan daerah gitu sih. Udah itu aja sih, Faisal. Makasih. Thank you. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada kita... maaf teman-teman, boleh nanya nggak? Iya, boleh. Nah, ini mau nanya dong teman-teman, sorry sebelumnya ya, karena baru gabung juga. Nah, kira-kira kalau kita mau tahu anggaran rincian dari APBD itu tuh kira-kira ngelihatnya di mana ya nyarinya ya? Rincian secara detailnya. Iya, oke, thank you. Biasanya kalau di tiap daerah itu pemerintahnya sih, pemerintah kotanya, pemerintah provinsi, kota kabupatennya kan punya website masing-masing gitu ya. Dan itu bisa dicek, biasanya mereka harus publikasi gitu. Untuk misalkan soal ya itu APBD di tiap daerahnya masing-masing gitu. Cuman dokumennya apa-apa aja itu ya tiap daerah sih beda-beda sih. Nah, kalau untuk Tangsel mungkin Asmi nih yang bisa menjawab nih. Asmi, kalau di Tangsel gimana akses APBD-nya? Lagi nelpon. Oh iya. Jadi kurang lebih sih begitu sih, Noval. Kalau misalkan kita melihat kayak di DKI itu ada apbd.dki.go.id gitu ya. Dan di beberapa daerah-daerah lain itu biasanya
antara mereka punya website khusus atau mereka dokumen itu dipost di website pemerintah kotanya gitu, pemerintah kota, kabupaten, provinsi gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih kalau kita mau akses. Berarti langsung dicek di webnya DPRD lagi, di webnya Pemkotnya itu sendiri ya? Biasanya sih di website Pemkot gitu. Kalau nggak di website Pemkotnya, mereka punya web khusus tersendiri gitu sih. Kayak di DKI itu contohnya di budget APBD Jakarta kan dia kan udah mulai transparan ya kalau di Jakarta ya yang gue tahu kan gitu di Jakarta. Kalau di lain kan kayak Tangsel tuh gue nggak kurang paham sih. Tapi di Jakarta beda-beda tiap ini. Iya, mungkin Bro Dondi mau menambahkan. Ya, Bro Dondi mungkin bisa nambahin. Oke. Sorry ini agak berisik, saya lagi di warung kopi. Oh ya nggak apa-apa. Beberapa memang mau nggak mau kita harus buka karena ya siapa lagi yang mau membayar sewa dan segala macam kalau kita nggak buka sampai dan protokol kesehatan. Saya mau nambahin aja sedikit. Tadi udah saya tulis sebenarnya bahwa struktur APBD Tangsel itu kan totalnya 20,9%. Itu terbagi pos pemasukan dan pos pengeluaran. Di pemasukan APBD Tangsel itu sebagian besar berasal dari PAD, itu sebesar 2 triliun. Itu berasal dari pajak dan retribusi. Jadi kalau misalnya sekarang masa COVID, kita sama sekali tidak bisa mendapatkan kas yang masuk ke daerah karena semua kan terpending, nggak boleh buka pajak juga nggak bisa jalan, apalagi retribusi untuk misalnya perparkiran, bioskop dan segala macam. Jadi otomatis kas daerah yang masuk untuk sekarang itu terjun bebas, dalam arti kas yang dipunyai daerah untuk yang berjalan itu sama sekali berkurang. Sementara pos yang kedua adalah pos pengeluaran. Semakin besar adalah yang paling besar itu adalah belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu adalah belanja pegawai. Itu yang mencapai 2 triliun lebih. Makanya kalau kas daerah ini tidak ada pemasukan, sementara harus tetap menggaji ASN, itu nggak akan lama bertahan berapa bulan kalau nggak ada pemasukan, itu bakal jebol juga APBD Tangsel. Jadi menurut saya sih pemerintah Kota Tangsel itu harus segera memulai memikirkan untuk memulai new normal beneran. Kalau makin diperpanjang, menurut pendapat saya pribadi itu akan semakin parah dalam hal penganggaran itu karena nggak ada sama sekali kas yang masuk. Jadi yang kedua adalah belanja langsung. Belanja langsung itu adalah belanja proyek dan segala macam, barang dan jasa. Jadi dimanapun juga untuk keperluan kantor-kantor pemerintah, mereka kan harus tetap belanja. Jadi kalaupun pemasukan yang tadi masuk dalam pos PAD itu nggak ada dari pajak, reklame, retribusi, itu benar-benar sangat berat untuk keuangan Pemkot Tangsel. Kemudian tadi kalau ada yang nanya di mana bisa mengakses, itu sebenarnya sudah ada di website pemerintah Tangerang Selatan. Itu websitenya adalah Tangerang Selatan Kota .id. Itu saya ulang ya, Tangerang Selatan Kota itu jadi satu, Tangerang Selatan Kota .go.id. Itu nanti ada pilihan itu ada anggaran, itu klik aja anggaran nanti keluar. Cuma memang nggak lengkap, tapi lumayan lah, ada beberapa BBD yang secara garis besar itu diupload sama Kota Tangsel. Itu aja sih tambahan dari saya, mungkin bisa bantu informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Dondi ya. Oh ya, nggak terasa waktunya udah habis, dan juga aku mau ngasih closing statement terkait diskusi malam ini, Mbak. Ya dari
diskusi tadi awal sampai akhir kita tetap kita membahas yang namanya APBD di Kota Tangerang Selatan. Ini seperti apa dari mulai beberapa pendapatan yang mulai dipakai saat pandemi saat ini. Tentu ini menjadi suatu persoalan juga, bukan hanya DPRD saja, tetapi masyarakat pun juga mesti peka, dan juga kita mesti tahu nih anggarannya dipakai kemana, anggaran APBD-nya dialirkan kemana, itu kita juga harus tahu. Dan juga kita pun sebagai masyarakat juga nggak boleh nggak boleh lengah, dan juga kita jangan sampai kita nggak tahu nih APBD Tangerang Selatan dikemanain, ya kan, itu uang rakyat juga, terutama yang mohon maaf yang warga Tangsel ya. Ya itulah permasalahan, tiap daerah beda-beda, di DKI begini, di Tangsel begini. Jadi pasti tiap daerah pasti ada suatu perbedaannya tersendiri. Itu aja sih yang saya sampaikan. Next nanti kalau ada diskusi lagi, kita akan terus update di Instagram @pantauapbd. Jangan lupa follow terus Instagramnya Pantau APBD untuk mengetahui lebih lanjut apakah akan ada apakah akan diskusi lagi. Nanti bisa lihat aja di Instagramnya @pantauapbd. Terus nanti kalau mau lihat siaran ulangnya juga, penjelasan dari Pak Haji atau Bu Rida belum, kalau dari para audiens belum jelas penjelasan dari Pak Haji dan Bu Rida, bisa langsung aja nonton di YouTube-nya, ada siaran ulangnya. Gak cuma ini aja sih, tapi ada juga yang siaran ulang yang mungkin minggu lalu Pantau APBD kan juga nyelenggarain diskusi tentang bedah APBD Kota Bandung dan bedah APBD selama penanganan COVID-19. Bisa dilihat di YouTube nanti. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya udah join. Terima kasih teman-teman. Ya.